Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok aplikasi penjualan toko sepatu. Perkenalkan, nama saya Emi Syam, dan ini ada Bayi Putra, dan sebelah saya ada Rihananda. Yaitu yang pertama ada aplikasi penjualan toko sepatu. Aplikasi ini adalah sebuah solusi digital yang membantu bisnis retail sepatu dalam mengelola proses penjualan secara efisien dan efektif. Aplikasi ini menyediakan alat-alat untuk mencatat stok, menghitung pesanan, dan memproses pembayaran pelangganan dengan mudah. Selanjutnya akan diteruskan oleh Bayu. Persiapan lingkungan pengembangan ada 3. Yang pertama, instalasi NetBeans. Instalasi NetBeans mengunduh dan menginstal IDE NetBeans sebagai alat untuk membangun aplikasi. Yang kedua, konfigurasi MySQL. Menginstal dan mengkonfigurasi server database MySQL untuk menyimpan data penjualan. Dan yang ketiga, koneksi database. Mengintegrasikan aplikasi dengan database MySQL untuk memungkinkan akses dan memanipulasi data. Selanjutnya dibacakan oleh Rihananda. Yang ketiga yaitu desain basis data MySQL. Itu ada 3. Yang pertama, tabel produk. Tabel produk menyimpan informasi rinci tentang setiap produk sepatu yang dijual, termasuk nama, harga, ukuran, dan detail lainnya. Yang kedua, tabel pelanggan, yaitu mencatat data pelanggan seperti nama, kontak, dan riwayat pembelian. Yang ketiga yaitu tabel transaksi, merekam setiap transaksi penjualan termasuk tanggal produk yang dibeli, jumlah, dan total harga. Selanjutnya ada implementasi koneksi database. Ada 4, yaitu yang pertama ada konfigurasi koneksi, yaitu mengatur parameter koneksi ke server MySQL, termasuk host, username, dan password. Yang kedua ada eksekusi query, yaitu menjalankan query SQL untuk melakukan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Yang ketiga ada penanganan kesalahan, yaitu menambahkan logika error handling untuk mengatasi masalah saat terjadinya kegagalan koneksi atau query. Yang keempat ada integrasi dengan aplikasi, yaitu mengintegrasikan koneksi database ke dalam alur kerja aplikasi penjualan toko sepatu. Selanjutnya ada rancangan antarmuka pengguna. Yang pertama, halaman daftar produk menampilkan daftar sepatu yang dijual dengan informasi rinci seperti gambar, nama, harga, dan stok. Yang kedua, halaman keranjang belanja memungkinkan pengguna untuk menambahkan, menghapus, dan memperbarui produk dalam keranjang belanja. Yang ketiga ada halaman pembayaran, memfasilitasi proses pembayaran termasuk pilihan metode pembayaran dan perhitungan total belanja. Yang keempat ada halaman riwayat transaksi, menampilkan daftar transaksi penjualan lengkap dengan detail pembelian dan informasi pelanggan. Selanjutnya, fitur-fitur utama aplikasi yaitu ada 4. Yang pertama, manajemen stok, yaitu memantau dan mengupdate stok sepatu secara real time. Yang kedua yaitu keranjang belanja, memudahkan pelanggan dalam memilih dan membeli produk. Selanjutnya, pembayaran, menyediakan opsi pembayaran yang aman dan fleksibel. Yang terakhir yaitu laporan penjualan, memberikan wawasan tentang tren penjualan dan kinerja bisnis. Selanjutnya ada proses transaksi penjualan. Yang pertama ada pilih produk, yaitu pelanggan menelusuri dan memilih sepatu yang ingin dibeli. Yang kedua ada tambah ke keranjang, yaitu produk yang telah ditambahkan ke dalam keranjang belanja. Yang ketiga adalah pembelian, yaitu memproses pembayaran dan menyelesaikan transaksi. Selanjutnya kesimpulan dan penutup. Pertama, solusi komparasif. Aplikasi penjualan toko sepatu yang dibangun menyediakan fitur-fitur lengkap untuk mengelola bisnis retail secara efisien. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Aplikasi ini membantu pemilik toko untuk menghemat waktu, tenaga dalam mengelola penjualan. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Pengalaman berbelanja yang lebih baik dan proses pembayaran yang lancar meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya mari kita ke lab codingnya. Baik, langkah selanjutnya adalah lab coding. Yang pertama kita ke library untuk mengkoneksikan MySQL GBDC
yang telah dikirimkan oleh Bapak sendiri, yaitu kita langsung import aja public class koneksi, yaitu status menyimpan objek connection untuk mengelola koneksi ke database. Yang kedua ada metode get koneksi, yaitu untuk mengecek apakah koneksi itu sudah ada. Jika belum ada, maka mencoba untuk membuat koneksi baru. Jadi kan kita ini udah ada koneksi MySQL GDP driver, jadi sudah ada. Itu yang selanjutnya ada metode main. Yaitu untuk digunakan untuk menjalankan aplikasi dengan memanggil metode get koneksi untuk memastikan bahwa koneksi ke database dapat dibuat. Baik, selanjutnya kita ke penjualan Java. Kita telah mendesain penjualan Java. Itu yang pertama, kita mengimport kodenya. Kita ke publik penjualan extend JavaX, ya ini untuk menyimpan variabel tanggal transaksi, dan untuk model yaitu membuat objek mode default untuk mengolah data dalam tabel. Nah, dan ini ada total biaya, yaitu untuk menghitung biaya dari semua baris tabel atau JTabel yang telah dibuat, dengan TX total bayar dan TX tampil akan diperbarui dengan total biaya yang dihitung. Yang selanjutnya ada private out number. Kita membuat nomor faktur baru secara otomatis berdasarkan faktur terakhir yang ada di database. Selanjutnya ada metode load data, yaitu menambahkan data transaksi baru ke JTabel. Di JTabel itu yang ini nih, ke JTabel. Selanjutnya ada metode kosong, yaitu menghapus semua baris dari tabel JTabel 1. Dan selanjutnya ada metode utama, yaitu untuk mengatur ulang input transaksi dan memanggil auto number untuk mendapatkan nomor faktur yang baru. Yang ke public point utama, yaitu untuk mengatur ulang input pelanggan dan pembayaran. Yang selanjutnya ada metode clear, yaitu untuk mengatur ulang input barang. Selanjutnya ada metode tambah transaksi, yaitu untuk menghitung total transaksi baru, menambahkan data ke tabel untuk menghitung total biaya dan mengatur ulang input. Selanjutnya ada publik penjualan, yaitu untuk menganalisasi komponen atau membuat tabel dengan kolom yang diperlukan, mengatur input utama, mengatur tanggal saat ini, dan mengatur fokus pada tax ID customer. Jadi penjualan ini yaitu untuk mengelola berbagai aspek dari transaksi penjualan dari toko sepatu, termasuk penghitungan total biaya, penambahan data transaksi, pengaturan ulang input, dan pembuatan nomor faktur otomatis. Kode ini menunjukkan bagaimana memanfaatkan default tabel mode untuk mengelola data dalam tabel menggunakan koneksi database untuk mengelola transaksi secara efektif. Jadi kita menambahkan sebuah input, yaitu dengan ID customer Hisham 001, nama customer Hisham, BR001, Adidas Samba, harga 300, jumlah 1, lalu kita telah ditambahkan ke sini, maka akan muncul di lokal hostnya, yaitu BR001 Adidas Samba sepatu olahraga ukuran 39, 3000. Di data penjualannya yaitu akan muncul seperti ini, transaksi ketiga. Selanjutnya ada data barang, yaitu kelas ini merupakan turunan dari Java, Swing, dan JFrame yang telah dibuat untuk mempresentasikan GUI aplikasi.
Itu yang pertama ada ini koneksi adalah objek dari kelas koneksi yang digunakan untuk melakukan koneksi ke database, yaitu ini koneksi Java. Selanjutnya ada model ini untuk objek default tabel model yang digunakan untuk mengelola data dalam tabel pada GUI. Yang selanjutnya ada metode outNumber, yaitu mengatur ID barang secara otomatis berdasarkan ID terakhir di database. Jika ada data ID barang pertama, maka akan seperti contoh yang tadi, yaitu BR001. Selanjutnya ada void load data, yaitu metode clear untuk mengosongkan input pada GUI. Selanjutnya ada metode void load data, yaitu untuk membuat data dari tabel barang di database dan menampilkannya di dalam tabel GUI. Selanjutnya ada metode cari data, itu mencari data barang, nama barang, jenis barang, ukuran, harga beli, dan harga jual stok yang akan ditampilkan di tabel GUI. Yang terakhir ada public data barang, yaitu menganalisasi komponen GUI, mengatur lokasi jendela agar berada di tengah layar, mengatur model tabel dan menambahkan kolom ke dalam tabel, memuat data dari database dan mengisi tabel, dan mengatur ID barang secara otomatis, menonaktifkan tabel edit, hapus, dan batal saat pertama kali aplikasi dijalankan. Jadi ini untuk desainnya yang telah kita buat. Maka kita ada tampilan sepatu olahraga dan ukuran. Jika di run, maka kita telah coding, maka di sini kita telah menginput contohnya seperti data barang, yaitu barang telah diinput yaitu 002 Adidas alas sepatu olahraga ukuran 38, yaitu dengan harga awal 250 dan harga jual 300 dan stoknya cuma 2. Selanjutnya yaitu kita ke list barang. Untuk ini kita telah mendesainnya, yaitu dengan ada list barang. Kita ke kodenya. Yang pertama ada private the tabel mode, yaitu kelas ini merupakan turunan Java Swing, JFrame, dan merepresentasikan GUI aplikasi, yaitu objek ini sama seperti sebelumnya, itu default tabel model yang digunakan untuk mengolah data dalam tabel pada GUI. Selanjutnya ada metode load data, yaitu untuk memulihkan data di model tabel, mengambil semua data dari tabel barang di database, mengisi tabel GUI dengan data yang diambil dari database. Yaitu yang selanjutnya ada void cari, membuat model tabel baru dengan kolom yang sesuai, mengambil data dari tabel barang di database yang sesuai dengan ID barang atau nama barang yang dimasukkan di teks cari, itu mengisi tabel GUI dengan data yang ditemukan semua, memuat ulang data tabel utama. Selanjutnya ada list barang, yaitu menganalisasi komponen GUI, mengatur aksi yang dilakukan saat jendela ditutup, dalam hal ini diproses, yaitu membuat model tabel, mengatur tabel GUI dengan model tersebut, menambahkan kolom ke dalam tabel GUI, memuat data dari database, dan mengisi tabel GUI. Selanjutnya ada metode menu utama, yaitu untuk subclass dari Java Swing JFrame, yang berarti ini adalah jendela utama dari aplikasi yang telah kita buat, yaitu dari data barang, list barang, koneksi, penjualan, yaitu kita satukan ke dalam menu. Pertama yaitu
Kita adalah subclass dari Java Swing JFrame yang berarti adalah jendela utama dari aplikasi yang telah kita buat sebelumnya, seperti data barang, list barang, penjualan, itu kita satukan ke dalam menu utama. Adalah variabel yang sesuai untuk menyimpan judul jendela. Yaitu yang kedua ada public menu utama, yaitu konsol ini digunakan untuk menginisialisasikan komponen dan mengatur properti jendela utama, yaitu fungsi ini untuk metode yang dihasilkan secara otomatis oleh IDE dan semua komponen UI seperti tombol, label, panel, dan lain-lain yang digunakan dalam jendela ini. Karena metode ini tidak terlihat dalam kode yang diberikan, berikut adalah contohnya, yaitu kita run terlebih dahulu. Nah, yaitu yang pertama ada penjualan, data dan transaksi. Data yaitu berisi tentang data barang, yang ke transaksi adalah list barang. Terima kasih. Project kami telah selesai. Ini adalah barang-barang yang kami telah masukkan dan sebuah pembelian. Seperti barang penjualan, yaitu ada yang pertama ada di Dasambas harga 300.000 dan harga belinya dan harga jual 500.000 dan dengan stok yang di sini. Yang selanjutnya ada penjualan, yaitu dengan no faktur yang telah otomatisasi dengan tanggal yang telah tekan, yaitu adik customer. Dengan ini pembelian yang sudah 3 kali, yaitu rinci penjualannya seperti ini. Jadi terima kasih dan sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.